Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah pintu rahmat yang selalu terbuka lebar, menanti kita memasukinya dengan tangan terulur. Memohon ampun, itulah istighfar jalan mulia menuju ampunan ilahi yang diajarkan Al-Quran dan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video ini, kita akan menyelami fondasi, keutamaan, dan cara mengamalkannya agar hidup penuh keberkahan dunia akhirat. Mari simak bersama materi yang akan saya bawakan di video ini. Oke, next. Yang pertama tentang memahami istighfar, yaitu jalan menuju ampunan ilahi. Istighfar adalah tindakan mulia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Lebih dari sekedar ucapan lisan, istighfar yang sejati harus diiringi dengan ketulusan hati, penyesalan mendalam, dan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah amalan zikir dan ibadah yang memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Fondasi istighfar yaitu dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, perintah ilahi istighfar merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, teladan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sosok yang maksum beristighfar lebih dari 70 kali setiap hari, menunjukkan betapa pentingnya amalan ini. Yang ketiga, keindahan istighfar terletak pada keleluasaannya. Ia dapat dibaca dengan berbagai redaksi, tidak terbatas pada satu lafaz tertentu, selama maknanya adalah memohon ampunan. Istighfar untuk kehidupan dunia dan akhirat, yaitu istighfar tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat ditujukan kepada orang lain, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Dalil kuat, doa dan istighfar Nabi Muhammad SAW untuk keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya menjadi landasan praktik ini. Konsensus ulama, para ulama sepakat bahwa pahala istighfar dapat dihadiahkan kepada orang lain, menjadi bentuk kebaikan yang terus mengalir. Cakupan luas, kita dapat beristighfar untuk orang tua, guru, kaum muslimin, dan mukminin secara umum, memperluas lingkaran keberkahan dan ampunan pereda murka ilahi. Keutamaan istighfar, istighfar adalah perisai terkuat yang mereda murka Allah Subhanahu wa taala, mencegah azab turun selama masih ada hambanya yang beristighfar dan bertaubat. Yaitu yang pertama, dengan kehadiran orang beriman, Allah tidak menurunkan azab selama masih ada orang yang beriman yang senantiasa beristighfar. Yang kedua, harapan generasi penerus. Azab juga ditahan selama masih ada keturunan yang kelak akan beriman dan beristighfar. Dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Hud alaihissalam menjadi bukti nyata. Kaum yang rajin beristighfar diselamatkan, sementara yang enggan dibinasakan. Ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan istighfar sebagai penolak bala. Manfaat istighfar yaitu kunci kebaikan hidup. Yang pertama, sebagai penghapus dosa. Istighfar adalah cara paling efektif untuk menghapus dosa dan kesalahan, membersihkan jiwa dari noda-noda maksiat. Yang kedua, jalan keluar kesulitan dengan istighfar. Allah akan membukakan jalan keluar dari segala kesempitan dan kesulitan hidup. Yang ketiga, mendatangkan rezeki. Istighfar dapat menarik rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ketenangan hati. Mengamalkan istighfar secara rutin akan menenangkan hati, menjauhkan dari kegelisahan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dalam kitab I'anatul Ikhwan menguraikan lebih lanjut tentang praktik istighfar, menegaskan bahwa bacaannya boleh ditujukan untuk diri sendiri maupun orang lain. Redaksi istighfar yang terkandung di dalamnya adalah sah dan boleh diamalkan. Poin terpenting dalam beristighfar adalah keikhlasan, niat tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala, taubat batin, penyesalan mendalam, dan janji untuk tidak mengulanginya. Khauf dan roja adalah kombinasi rasa takut akan dosa dan harap akan ampunan. Keseimbangan khauf dan roja dalam istighfar mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan spiritual yang fundamental antara khauf, rasa takut, dan roja yaitu harapan. Keduanya adalah sayap yang memungkinkan seorang hamba terbang menuju Allah Subhanahu wa taala.
Khauf yaitu rasa takut. Rasa takut akan konsekuensi dosa-dosa yang telah dilakukan, serta takut akan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini mendorong kita untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Raja yaitu harapan, harapan akan ampunan, rahmat, dan kasih sayang Allah yang maha luas. Ini memotivasi kita untuk terus beribadah dan tidak berputus asa dari rahmatnya. Menjaga kedua perasaan ini tetap seimbang sangat penting dan terlalu banyak khauf dapat menyebabkan keputusasaan, sementara terlalu banyak roja dapat menumbuhkan kelalaian. Istighfar adalah kunci keselamatan dan keberkahan. Istighfar adalah amalan ringan yang membawa keutamaan sangat besar. Ia adalah kunci keselamatan, ampunan, dan keberkahan dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Yang pertama, dalam rutinitas harian dianjurkan untuk diamalkan setiap hari, bahkan setiap saat, sebagai bentuk kesadaran akan dosa dan kerinduan akan ampunan. Yang kedua, yaitu setelah salat fardu akan menyempurnakan ibadah dan menghapus kekurangan. Yang ketiga, dalam majelis zikir, beristighfar dalam majelis zikir memperkuat spiritualitas komunal dan mendatangkan rahmat berlimpah. Kesimpulan dan penutup dalam video ini yaitu, istighfar bukan sekedar kata, melainkan kunci keselamatan, penghapus dosa, penarik rezeki, peredam murka, dan penyeimbang khauf dan roja dalam hati. Rutinkanlah setiap hari setelah sholat dan dalam majelis zikir untuk diri sendiri, keluarga, dan seluruh umat. Ingat firman Allah dan katakanlah, Rabbiku, ampunilah aku dan berikanlah aku rahmat, dan engkau adalah sebaik-baiknya pemberi rahmat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 118. Yuk mulai beristighfar sekarang, berikhtiar untuk bertaubat. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.